Orang yang punya belas kasihan gak cari untung. Orang yang punya belas kasihan tuh peduli bukan cari sesuatu untuk dirinya sendiri. Belas kasihan membuat kita itu punya kepedulian sama orang lain. Orang yang punya belas kasihan pasti peduli sama orang lain. Bukan hanya sekedar berkata, aduh kasihan deh. Enggak, orang gampang ngomong kasihan. Tapi belas kasihan itu memaksa orang untuk melakukan sesuatu, untuk menjawab kebutuhan orang lain dan menolong masalah orang lain. Orang yang gak punya belas kasihan akan berkata, bukan urusan saya. Tapi orang yang punya belas kasihan, meskipun dia tahu itu bukan tanggung jawab dia punya rasa peduli. Orang bilang gini sama saya, Bu Heni, harusnya itu tugas pemerintah yang ngasih makan dan pendidikan anak-anak Indonesia. Karena di dalam undang-undang dasar Indonesia itu tertera bahwa orang miskin tuh dipelihara negara. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ngapain Bu Heni capek-capek ngurusin anak orang? Orang miskin. Bahkan pernah ada seorang konglomerat. Saya kira manggil saya buat bantuin saya yang ada ngenyek. Ngapain kamu tuh pergi-pergi ke NTT, ke Papua? Saya kasih tahu kamu ya, gak ada gunanya nolongin anak-anak orang. Saya udah pernah, dia bilang, kuliahin anak orang. Apa bagusnya, gak ada untungnya, dia bilang gitu. Nah saya kasih tahu, ini bedanya. Orang yang punya belas kasihan gak cari untung. Orang yang punya belas kasihan tuh peduli bukan cari sesuatu untuk dirinya sendiri. Katakan peduli, bukan mencari sesuatu untuk diri sendiri. Belas kasihan memaksa orang untuk melakukan sesuatu, untuk nolong orang, untuk menjawab masalah orang lain. Mari kita lihat Tuhan Yesus, Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Perhatikan Yesus. Lihat. Jangan sampai kita gak punya belas kasihan sama orang. Kalau nolong orang karena ada tujuan, itu bukan belas kasihan. Yesus karena belas kasihan. Mereka nih kayak domba yang gak ada gembala. Dia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saya yakin Yesus gak cari apa-apa. Mungkin gak ada yang kasih persembahan sama Yesus. Banyak orang yang mendengarkan pengajaran Yesus, belum tentu semua orang nabur buat hidup Yesus. Matius 15. Dalam kisah Yesus memberi makan 4.000 orang. Ayat 32. Sama-sama baca. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Coba bayangkan sekejap. Sosok Kristus seperti apa? Sosok yang penuh belas kasihan sama orang lain. Mana ada orang yang punya reputasi sehebat Yesus. Hamba Tuhan terkenal. KKR di depan ribuan orang. Masih mikirin. Nih orang ikutin gua 3 hari. Tapi mereka belum makan. Kasihan nanti mereka pingsan. Kira-kira ada gak pendeta yang gitu? Mudah-mudahan saya seperti itu. Saya lihat betapa Yesus sekeren ini. Mujizat yang Yesus kerap lakukan. Banyak kali berangkat dari belas kasihan. Yesus tuh punya kepedulian yang sangat luar biasa sama orang. Dia mikirin orang lain. Masa dia lagi sibuk khotbah aja masih mikirin. Ini jemaat ikutin saya ribuan orang 3 hari belum makan. Saya gak mau suruh mereka pulang, nanti mereka pingsan di jalan. Aduh Bapak Ibu, banyak orang yang bahkan gak peduli pembantunya belum makan. Yang penting dia makan. Berapa banyak dari kita yang peduli bawahan kita belum makan.
Pernah nanya enggak, pembantu kita udah makan belum? Supir udah makan belum? Pegawai udah makan belum? Saya tuh kalau lihat itu jam makan siang, saya selalu bilang, stop kerja, makan semua. Tapi staf-staf ada yang baik yang bilang enggak apa-apa Bu, aman-aman. Enggak aman, nanti kamu sakit, makan. Kemarin saya lagi ngurusin asrama. Tiba-tiba staf saya ngikutin. Saya bilang gak usah ikut, saya bisa jalan sendiri. Staf saya ngikutin saya, itu pas 12.30 siang. Saya bilang ngapain ikut saya, sana makan kamu. Saya usir mereka. Udah waktunya pulang ke rumah. Saya lihat, oh sudah jam 6, kok belum pada pulang. Saya usirin. Pulang, matiin komputer semua, pulang. Berapa banyak saudara yang peduli sama orang, bahwa orang tuh punya keluarga. Maaf ya, saya lebih setuju kita tuh gak banyak maksa staf kita tuh lembur. Temen saya bilang gini sama saya, dia pengusaha. Khotbah lu gak cocok buat pengusaha, dia bilang. Khotbah lu ngerugiin kita. Saya bilang gini, kalau kamu tuh peduli nasib hidup orang lain, kamu melakukan firman Tuhan. Matius 7:12. Treat others the way you want to be treated. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Anda pengen gak punya bos yang baik? Yang peduli bahwa Anda tuh punya keluarga. Bahwa hidup Anda tuh gak cuma kerja. Bahwa waktu Anda ketemu keluarga tuh sangat sedikit. Karena Anda harus kerja. Jengkel aja ngelihat bos-bos tuh yang maksa anaknya, anak buahnya lembur, gak diperhatiin, udah gak dikasih uang lebih. Waktunya dihabisin buat kerja. Memang orang harus kerja. Tapi mereka juga punya keluarga. Apa yang terjadi sama generasi ini? Generasi kita kurang kasih sayang. Kalau ada penyesalan yang saya paling sesali di hidup saya, adalah saya kurang waktu sama anak-anak saya. Saya mengorbankan waktu dengan anak-anak saya waktu mereka kecil karena panggilan Tuhan. Tapi kan gak semua orang dipanggil Tuhan seperti saya. Karena itu nikmatilah waktu bersama keluarga Anda.